Kalau ngomongin penjajahan, kebanyakan orang Indonesia langsung ingat Belanda. Tapi, tahukah kamu ada negara yang pernah menguasai hampir seperempat permukaan bumi? Ada juga negara yang bahasanya sekarang dipakai di separuh dunia gara-gara kolonialisme. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa negara yang dulu paling brutal menjajah, sekarang justru dianggap negara paling maju dan beradab. Lalu, negara mana yang sebenarnya paling banyak menjajah dalam sejarah manusia? Sebelum lanjut, subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi menarik seputar dunia, fakta unik, geopolitik, serta hal yang jarang kamu dengar. Kalau bicara negara paling banyak menjajah dalam sejarah, hampir semua sejarawan sepakat jawabannya adalah United Kingdom atau Inggris. Dulu Inggris punya kekaisaran yang disebut British Empire, dan ini bukan kerajaan biasa. Pada puncaknya sekitar tahun 1920-an, Inggris menguasai hampir 25% wilayah bumi dan sekitar 400 juta penduduk dunia. Artinya, 1 dari 4 orang di bumi pernah hidup di bawah kekuasaan Inggris. Makanya muncul kalimat terkenal, "The sun never set on the British Empire." Karena wilayah jajahannya ada di semua zona waktu. Saat matahari terbenam di satu koloni, di koloni yang lain masih siang. Inggris menjajah banyak wilayah seperti India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Malaysia, Mesir, Nigeria, Australia, Kanada, Selandia Baru, sampai sebagian Timur Tengah dan Afrika. Bahkan efek penjajahan Inggris masih terasa sampai sekarang. Bahasa Inggris jadi bahasa internasional bukan cuma karena Hollywood atau internet, tapi karena dulu Inggris menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia lewat kolonialisme. Sistem hukum, pendidikan, jalur kereta, bahkan batas negara banyak dibuat oleh Inggris. Masalahnya, banyak batas negara itu dibuat asal garis di peta tanpa peduli suku atau budaya lokal. Akibatnya, banyak konflik modern justru berasal dari warisan kolonial Inggris. Contohnya, konflik India-Pakistan, konflik Timur Tengah, sampai beberapa perang saudara di Afrika. Dan tentu saja, kolonialisme Inggris juga penuh kekerasan. Di India misalnya, pernah terjadi kelaparan besar saat masa kolonial yang menewaskan jutaan orang. Sumber daya diambil besar-besaran demi industri Inggris. Jadi, meski sekarang Inggris terlihat elegan dengan istana dan budayanya, di balik itu ada sejarah panjang penjajahan global. Kalau Inggris menguasai Asia dan Afrika, maka Spanyol dulu terkenal sebagai penguasa Amerika Latin. Semua bermula setelah pelayaran Christopher Columbus tahun 1492. Setelah menemukan benua Amerika, Spanyol mulai membangun kerajaan kolonial raksasa. Mereka menaklukkan Meksiko, Peru, Filipina, Kuba, Kolombia, Argentina, Chile, dan hampir seluruh Amerika Latin. Yang paling mengerikan adalah cara mereka menaklukkan kerajaan lokal. Kerajaan Aztec dan Inca yang dulu sangat besar akhirnya runtuh karena kombinasi perang, penyakit dari Eropa, dan pengkhianatan politik. Jutaan penduduk asli Amerika meninggal setelah kedatangan bangsa Spanyol. Bahkan beberapa sejarawan menyebut kolonisasi Spanyol sebagai salah satu bencana terbesar kemanusiaan dalam sejarah dunia. Emas dan perak dari Amerika Latin diangkut besar-besaran ke Eropa. Kekayaan Spanyol naik drastis, sementara penduduk lokal dipaksa kerja keras di tambang dan perkebunan. Tapi pengaruh Spanyol masih terasa sampai sekarang. Makanya bahasa Spanyol sekarang jadi salah satu bahasa terbesar di dunia. Karena dulu wilayah jajahannya sangat luas, dan uniknya banyak negara Amerika Latin sekarang punya budaya campuran, budaya asli, budaya Eropa, dan pengaruh gereja Katolik dari Spanyol. Kalau Inggris terkenal lewat perdagangan, Prancis terkenal lewat penyebaran budaya dan bahasa. Prancis pernah menjajah Vietnam, Laos, Kamboja, sebagian besar Afrika Barat,
Aljazair, Haiti, Suriah, Lebanon, dan banyak wilayah Pasifik. Yang menarik, Prancis dulu sering membawa slogan "Membawa peradaban". Mereka merasa budaya Prancis lebih superior dan harus diajarkan ke bangsa lain. Karena itu, banyak koloni dipaksa memakai bahasa Prancis, mengikuti budayanya, bahkan mengubah identitas lokal mereka. Di Afrika, pengaruh Prancis masih sangat kuat sampai hari ini. Banyak negara Afrika masih memakai bahasa Prancis, memakai mata uang yang terhubung ke Prancis, bahkan ekonomi dan militernya masih dipengaruhi Paris. Makanya muncul kritik bahwa kolonialisme Prancis sebenarnya belum benar-benar selesai. Hanya berubah bentuk jadi pengaruh ekonomi dan politik. Salah satu kolonialisme paling brutal Prancis terjadi di Aljazair. Perang kemerdekaan Aljazair melawan Prancis berlangsung sangat berdarah dan menewaskan ratusan ribu orang. Jadi di balik citra romantis Paris dan Menara Eiffel ada sejarah kolonial yang cukup kelam. Kalau buat orang Indonesia, nama Nederland jelas tidak asing. Belanda memang negara kecil, tapi dulu mereka termasuk pemain kolonial terbesar di dunia. Lewat VOC, Belanda menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dunia, dan Indonesia jadi salah satu koloni paling penting mereka. Belanda menjajah Nusantara sekitar 350 tahun, meski tidak semua wilayah langsung dikuasai penuh selama itu. Tujuan utama mereka sebenarnya sederhana, yaitu uang. Rempah-rempah seperti pala, cengkeh, lada dulu nilainya bisa lebih mahal dari emas di Eropa. Makanya Belanda rela melakukan perang, monopoli, pembantaian, sampai politik adu domba. Salah satu tragedi terkenal adalah pembantaian Banda. Penduduk Kepulauan Banda dibantai karena menolak monopoli pala VOC. Belanda juga menerapkan sistem tanam paksa. Rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor demi keuntungan Belanda. Sementara banyak rakyat lokal hidup miskin dan kelaparan. Tapi ironisnya hasil kekayaan dari Indonesia ikut membantu pembangunan Belanda modern. Jadi ketika kita melihat Amsterdam yang indah hari ini, ada jejak sejarah panjang kekayaan kolonial di baliknya. Sebelum Inggris dan Belanda berjaya, ada Portugal. Portugal bisa dibilang salah satu pelopor kolonialisme modern. Mereka aktif menjajah laut sejak abad ke-15. Portugal pernah menguasai Brasil, Angola, Mozambik, Goa di India, Timur Timur, Malaka, sampai beberapa wilayah Afrika dan Asia. Mereka membangun jalur perdagangan global pertama lewat lautan. Tapi bersama perdagangan itu juga datang perbudakan, eksploitasi, dan perang kolonial. Portugal termasuk salah satu pemain besar dalam perdagangan budak Atlantik. Jutaan orang Afrika dibawa paksa ke Amerika untuk dijadikan budak di perkebunan. Dan dampaknya masih terasa sampai sekarang, terutama dalam isu ras dan ketimpangan sosial di berbagai negara. Meski sekarang Portugal terlihat tenang dan kecil, dulu mereka pernah menjadi kekuatan global yang sangat ditakuti. Jadi kalau ditanya negara mana yang paling banyak menjajah dunia, jawabannya kemungkinan besar adalah Inggris. Tapi sebenarnya hampir semua kekuatan besar Eropa dulu punya sejarah kolonialisme, dan dampaknya masih terasa sampai sekarang. Bahasa, budaya, konflik, ekonomi, bahkan batas negara modern. Yang menarik, batas negara bekas penjajahan sekarang dikenal sebagai negara maju, demokratis, dan modern. Sementara banyak bekas jajahannya masih berjuang dengan kemiskinan, konflik, dan ketimpangan. Sejarah memang tidak pernah benar-benar hilang, kadang ia hanya berubah bentuk. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.